Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu materi biologi di kelas 11 SMA, yaitu sistem reproduksi pada manusia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raju Azahra, saya adalah siswa dari sekolah SMA Negeri 5 Kota Bekasi. Nah, teman-teman, pasti sudah tahu kan, ada banyak sekali sistem di dalam tubuh kita. Salah satu sistem yang juga sangat penting adalah sistem reproduksi. Apa sih sistem reproduksi itu? Jadi, sistem reproduksi adalah suatu sistem yang ada pada tubuh manusia untuk menghasilkan keturunan melalui suatu proses yang disebut dengan fertilisasi. Nah, sistem reproduksi juga memiliki beberapa tujuan nih, yaitu yang pertama untuk menjaga kelangsungan atau eksistensi makhluk hidup agar suatu makhluk hidup tidak mengalami kepunahan. Lalu, reproduksi juga bertujuan untuk meningkatkan variasi genetik melalui perkawinan dari ras yang berbeda. Nah, setelah mengetahui tujuan reproduksi, mari kita bahas organ-organ atau alat reproduksi pada manusia. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa organ reproduksi pada manusia dibagi menjadi dua, yaitu organ reproduksi pria dan organ reproduksi pada wanita. Oke, kita akan mulai dengan alat reproduksi pada pria. Alat reproduksi pada pria dirancang untuk dapat menghasilkan, menyimpan, dan menyalurkan sel sperma. Sperma tersimpan di dalam suatu cairan yang disebut air mani. Nah, alat reproduksi pada pria ini dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu alat reproduksi internal dan eksternal. Yang pertama akan kita bahas organ reproduksi internal. Pada bagian internal ini, alat reproduksi tidak dapat dilihat secara langsung karena letaknya ada di dalam tubuh. Organ reproduksi internal yang pertama adalah testis. Testis atau buah zakar berfungsi untuk menghasilkan sperma dan hormon pada pria. Testis berjumlah sepasang dan dilindungi oleh skrotum. Di dalam testis terdapat saluran yang berkelok-kelok yang disebut dengan tubulus seminiferus. Nah, di dalam tubulus seminiferus ini terdapat beberapa sel, yaitu ada sel induk sperma dan juga ada lumen untuk menyalurkan sperma ke saluran reproduksi. Dan juga terdapat sel Sertoli yang berfungsi memberi nutrisi pada sperma. Sedangkan pada bagian luar tubulus seminiferus terdapat sel Leydig yang dapat menghasilkan hormon testosteron yang dirangsang oleh LH. Selanjutnya ada saluran reproduksi. Saluran reproduksi pria terdiri dari epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, dan uretra. Nah, epididymis letaknya ada di atas testis dan berfungsi sebagai tempat pematangan dan penyimpanan sementara sel sperma. Lalu ada vas deferens yang berfungsi untuk menyalurkan sperma ke saluran ejakulasi. Nah, di saluran ejakulasi ini akan ditambahkan cairan dari berbagai kelenjar, seperti kelenjar vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper atau bulbouretral. Lalu, sperma bersamaan dengan cairan semen tadi akan dikeluarkan melalui saluran uretra. Selain untuk saluran pengeluaran semen, uretra juga berfungsi sebagai saluran pengeluaran urin pada sistem ekskresi. Oh iya, setiap kelenjar tadi punya masing-masing fungsi loh. Apa aja sih? Nah, yang pertama, kelenjar vesicula seminalis. Kelenjar ini berfungsi sebagai sumber energi untuk motilitas sperma. Lalu yang kedua ada kelenjar prostat. Nah, kelenjar ini mengandung enzim anti penggumpalan dan sitrat untuk nutrisi sperma. Lalu yang ketiga ada kelenjar Cowper. Kelenjar ini berfungsi untuk melumasi uretra karena kelenjar ini berhubungan langsung dengan uretra. Lalu berikutnya kita akan membahas organ reproduksi eksternal. Alat reproduksi eksternal ini dapat dilihat secara langsung karena berada di bagian luar tubuh. Nah, organ reproduksi eksternal antara lain adalah penis dan skrotum. Pertama kita bahas tentang skrotum. Skrotum ini adalah kantung pembungkus yang melindungi testis. Nah, skrotum ini jumlahnya sepasang dan skrotum tersusun oleh kulit dan otot. Nah, fungsi dari skrotum itu sendiri adalah untuk melindungi dan menjaga suhu testis agar tetap 2 derajat Celcius di bawah suhu normal tubuh. Skrotum dapat menjaga suhu testis karena skrotum ini memiliki suatu mekanisme pengaturan otot. Nah, otot yang berperan itu ada otot dartos dan otot kremaster.
Ketika suhu terlalu dingin, maka otot dartos akan berkontraksi dan menyebabkan skrotum mengerut. Lalu, otot kremaster juga akan berkontraksi dan testis akan naik mendekati tubuh untuk menaikkan suhu testis. Sebaliknya, ketika suhu panas, maka otot dartos akan relaksasi dan menyebabkan skrotum mengendur. Lalu, otot kremaster juga berelaksasi dan testis akan turun menjauhi tubuh untuk menurunkan suhu pada testis. Selanjutnya adalah penis. Penis adalah alat kopulasi dan pengeluaran semen atau air mani. Penis ini dapat mengalami ereksi saat ada rangsangan atau stimulus seksual. Hal ini dapat terjadi karena di dalam penis terdapat jaringan erektil, yaitu corpus cavernosa dan corpus spongiosum. Yang ketika ada stimulus seksual, maka jaringan erektil tadi akan terisi oleh darah dan penis akan mengalami ereksi. Selanjutnya adalah spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan spermatozoa atau gamet jantan oleh testis. Proses ini diawali oleh hipotalamus otak yang mensekresikan gonadotropin hormon atau GnRH yang akhirnya akan merangsang pituitari atau hipofisis anterior untuk menghasilkan LH dan FSH. LH ini nantinya akan berperan bersama sel Leydig untuk menghasilkan testosteron dan akhirnya akan menstimulasi spermatogenesis. Lalu FSH akan berperan bersama sel Sertoli yang akhirnya akan menghasilkan nutrisi untuk sel germinal pada sperma. Selanjutnya, tahap spermatogenesis adalah sebagai berikut. Jadi, spermatogonia atau sel induk sperma yang diploid akan bermitosis dan menghasilkan spermatosit primer. Nah, spermatosit primer ini akan mengalami meiosis 1 dan menghasilkan 2 spermatosit sekunder yang haploid. Lalu spermatosit sekunder tadi akan mengalami meiosis 2 dan masing-masing spermatosit sekunder tadi akan menghasilkan 2 spermatid yang haploid pula. Nah, spermatid tadi akan mengalami spermiasi dan menghasilkan sel sperma yang haploid. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa satu sel induk sperma akan menghasilkan 4 sel sperma yang fertil. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai struktur dari sel sperma itu sendiri. Nah, yang nomor 1 ini dia adalah akrosom. Akrosom ini adalah kepala dari sel sperma. Nah, di dalam akrosom ini mengandung enzim yaitu hyaluronidase, protease, dan antifertilizin yang berfungsi untuk menembus mantel ovum. Lalu yang nomor 2 ini adalah nukleus. Di dalam nukleus ini terdapat materi genetik yang haploid. Lalu nomor 3 ini adalah leher. Nah, di dalam leher terkandung mitokondria yang dapat menghasilkan energi untuk pergerakan sel sperma. Nah, yang nomor 4 itu adalah alat gerak sel sperma yang biasa digunakan untuk berenang. Oke, berikutnya kita akan beralih untuk membahas alat reproduksi pada wanita. Sama halnya dengan organ reproduksi pada pria, organ reproduksi pada wanita terbagi menjadi 2 bagian pula, yaitu eksternal dan internal. Pertama-tama kita akan membahas mengenai organ reproduksi eksternal atau disebut juga dengan vulva. Nah, pada bagian vulva ini, alat reproduksi dapat dilihat secara langsung karena letaknya ada di luar tubuh. Di antaranya adalah mons pubis. Nah, mons pubis ini adalah bantalan jaringan lemak yang dilapisi oleh kulit. Letaknya ada di paling luar. Lalu yang kedua ada labia mayora. Labia mayora ini adalah organ yang homolog dengan skrotum. Karena labia mayora ini membungkus dan melindungi bagian eksternal lainnya. Selanjutnya ada labia minora. Labia minora ini banyak mengandung kelenjar minyak. Lalu di bagian dalam ada klitoris. Nah, klitoris ini homolog dengan penis. Tetapi klitoris ini bukan termasuk alat kopulasi. Kenapa dia homolog dengan penis? Karena di dalam klitoris ini mengandung jaringan erektil, yaitu corpus cavernosa yang akan terisi darah jika mengalami stimulus seksual. Bagian selanjutnya adalah vestibula. Nah, di vestibula ini terdapat 3 organ. Yang pertama ada bukaan uretra, lalu yang kedua ada bukaan vagina, dan yang ketiga adalah kelenjar Bartholin.
Bukaan uretra tentunya untuk mengeluarkan urin, sedangkan bukaan vagina untuk mengeluarkan darah menstruasi. Sedangkan kelenjar Bartholin berguna untuk mensekresikan lendir saat mengalami stimulus seksual. Berikutnya kita akan membahas organ reproduksi internal atau bagian dalam. Nah, alat reproduksi internal ini tidak dapat dilihat secara langsung karena letaknya ada di bagian dalam tubuh. Organ reproduksi yang pertama adalah ovarium. Ovarium ini jumlahnya ada sepasang dan berfungsi untuk memproduksi ovum atau sel telur. Dan juga ovarium berfungsi untuk memproduksi hormon yaitu hormon estrogen dan hormon progesteron. Lalu maju sedikit dari ovarium, di situ terdapat fimbre. Nah, fimbre ini adalah jumbai yang dapat menangkap ovum dari ovarium dan akan menuju ujung oviduk yang berbentuk seperti corong yang disebut dengan infundibulum. Lalu selanjutnya ada oviduk atau tuba Fallopi. Oviduk adalah saluran penghubung antara ovarium dengan rahim. Oviduk ini berfungsi untuk tempat fertilisasi. Nah, fertilisasi ini terjadi pada sepertiga awal oviduk. Bagian selanjutnya adalah rahim atau uterus. Nah, fungsi dari rahim itu adalah sebagai tempat perkembangan zigot menjadi bayi. Dinding dari rahim terbagi menjadi 3 bagian, yaitu perimetrium atau bagian luar, miometrium bagian tengah, dan endometrium bagian dalam. Nah, endometrium ini adalah tempat implantasi dari embrio dan juga endometrium ini akan mengalami peluruhan saat menstruasi. Bagian selanjutnya adalah serviks atau leher rahim. Nah, serviks ini adalah corong pembatas antara uterus atau rahim dan vagina. Nah, vagina ini apa sih? Vagina adalah lubang kopulasi yang berhubungan dengan vulva. Nah, vagina ini juga berfungsi sebagai saluran pengeluaran bayi dan juga saluran pengeluaran darah menstruasi. Vagina juga berfungsi sebagai penghalang atau barrier dari patogen. Sekarang kita akan bahas mengenai oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan ovum di ovarium. Oogenesis ini akan diawali dengan oogonium atau sel induk ovum yang diploid. Ketika seseorang masih di dalam kandungan, oogonium ini sudah bermitosis dan akan menjadi oosit primer yang diploid. Nah, oosit primer ini akan terhenti ketika anak-anak dan ketika sudah masa pubertas dia akan aktif kembali. Nantinya oosit primer akan bermeiosis 1 menghasilkan oosit sekunder yang haploid dan polosit primer atau badan polar primer yang haploid. Nah, oosit sekunder ini nantinya akan ovulasi dan menghasilkan 1 ootit yang haploid. Dari ootit ini nantinya akan berubah menjadi sel telur yang fertil atau disebut juga dengan ovum. Jadi dapat disimpulkan bahwa 1 oogonium atau sel induk ovum akan menghasilkan 1 sel ovum yang fertil. Selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur dari sel ovum. Nah, nomor 1 ini adalah corona radiata. Corona radiata adalah lapisan pelindung ovum terluar dan mengandung hyaluronid. Nomor 2 ini adalah zona pellucida. Zona pellucida ini adalah lapisan pelindung ovum tengah yang tebal dan dia ini mengandung glikoprotein. Lalu di bagian dalam ada membran vitellina. Membran vitellina ini masih lapisan pelindung ovum, tapi dia ini paling dalam dan dia ini transparan. Lalu di nomor 4 ini ada protein kuning telur. Ini disebut juga dengan sitoplasma. Lalu di nomor 5 ada nukleus. Nah, di dalam nukleus ini terdapat materi genetik yang haploid. Selanjutnya pada nomor 6 itu adalah polosit. Polosit ini adalah badan polar yang dihasilkan dari proses oogenesis. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa setiap wanita normal pasti mengalami suatu siklus yang dinamakan siklus menstruasi. Nah, seperti apa sih siklus menstruasi yang terjadi pada setiap wanita? Nah, pada siklusnya, wanita mengalami 4 fase, yaitu fase menstruasi, fase praovulasi, fase ovulasi, dan fase pasca ovulasi. Kita akan bahas mengenai fase yang pertama, yakni fase menstruasi.
Fase menstruasi tentunya terjadi ketika ovum tidak dibuahi oleh sel sperma. Nah, pada fase ini, hormon estrogen dan progesteron akan turun, sehingga dinding endometrium akan luruh bersama ovum yang tidak dibuahi. Nah, hal itu akan memicu terjadinya pembentukan FSH dan LH. Fase menstruasi ini berlangsung kurang lebih sekitar 7 hari. Kita akan lanjut ke fase yang berikutnya, yaitu fase praovulasi atau juga dikenal dengan fase poliferase. Nah, pada fase ini, FSH dan LH mulai dibentuk. Pada fase ini pula, FSH akan meningkat. Nah, peningkatan dari FSH ini akan menstimulasi perkembangan folikel primer menjadi folikel degraf. Pada fase poliferase ini, hormon estrogen mulai terbentuk. Nah, terbentuknya hormon estrogen ini akan memacu penebalan dinding endometrium dan juga menghambat produksi FSH. Fase ini berlangsung kurang lebih selama 7 hari. Nah, selanjutnya adalah fase ovulasi. Nah, pada fase ini, ovum sudah siap untuk dibuahi oleh sperma. Makanya, fase ini dikenal dengan fase yang paling subur. Pada fase ovulasi ini, hormon estrogen akan meningkat. Nah, peningkatan dari estrogen akan memicu peningkatan dari LH. LH akan menstimulasi ovulasi dan pembentukan korpus luteum. Lalu terjadilah pelepasan oosit sekunder dari folikel degraf dan akan menuju oviduk. Oosit sekunder ini akan berkembang menjadi ovum. Ini adalah saat yang paling tepat untuk terjadinya fertilisasi. Nah, fase ini terjadi hanya sekitar 3 hari. Lalu fase terakhir adalah fase pasca ovulasi atau disebut juga dengan fase sekretori. Nah, pada fase ini hormon progesteron mulai dibentuk. Hormon progesteron dan estrogen akan meningkat. Hal ini akan memicu penurunan dari FSH dan LH. Pada fase ini terjadi penebalan endometrium oleh hormon estrogen dan hormon progesteron akan menjaga penebalan dari dinding uterus untuk persiapan kehamilan. Jika ovum dibuahi oleh sperma, maka progesteron akan terus naik. Sebaliknya, jika ovum tidak dibuahi oleh sperma, maka progesteron akan turun dan memicu peluruhan endometrium, sehingga fase menstruasi akan terjadi kembali. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai fertilisasi. Fertilisasi adalah proses bertemunya sel sperma dengan sel ovum sehingga membentuk zigot. Nah, zigot ini akan menempel di dinding uterus dan akan berkembang menjadi morula, blastula, grastula, dan akhirnya menjadi embrio. Embrio ini nantinya akan berkembang menjadi janin dan janin akan terus berkembang sampai usia kehamilan mencapai 38 sampai 42 minggu. Pada saat itulah bayi siap untuk dilahirkan. Nah, selama di dalam rahim, embrio mendapatkan nutrisi dari plasenta. Oh iya, kalian tahu nggak sih kenapa jumlah laki-laki lebih sedikit daripada jumlah perempuan? Nah, hal ini disebabkan oleh perbedaan kualitas sperma X dan kualitas sperma Y. Bayi perempuan dihasilkan dari sperma X, sedangkan bayi laki-laki dihasilkan dari sperma Y. Nah, sperma X ini bergerak lambat namun dapat bertahan hidup dalam waktu lama, sedangkan sperma Y bergerak cepat namun tidak dapat bertahan hidup dalam waktu lama. Nah, selesai sudah penjelasan mengenai sistem reproduksi kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.